Jokowi masih bimbang. Komunikasi dengan para relawan tetap dijaga dan diteruskan, tapi partai politik baru tak kunjung juga didirikan, atau mengaku akan tetap di dunia politik atau mengurus politik, tapi tak jelas politik apa pula yang mau diurus itu. Seperti film Mission Impossible, ini seri Ghost Protocol, protokol hantu. Jokowi sedang menjalankan protokolnya sendiri yang tidak resmi, tapi keberadaannya begitu nyata. Salah dan kalah tanggung jawab sendiri, tapi kalau menang akan diklaim sebagai tindakan resmi. Meski tak mendirikan partai, tapi pergerakan Jokowi sudah seperti seorang ketua umum partai. Jokowi berpolitik tanpa harus masuk partai politik. Partai Super TBK yang mau didirikan hanya kritikan tajam pada semua partai saat ini, khususnya PDIP. Siapa lagi yang diserang kalau bukan Megawati? Jokowi memang berbeda dengan presiden lainnya. Prabowo menjadi presiden setelah sebelumnya mendirikan partai dan berkali-kali maju pilpres hingga akhirnya menjadi presiden seperti saat ini. SBY menjadi presiden setelah sebelumnya mendirikan partai dan langsung terpilih menjadi presiden. Megawati pun menjadi presiden setelah sebelumnya mendirikan partai dan lewat drama politik pada masanya dan akhirnya juga menjadi presiden. Termasuk juga Gus Dur sebelumnya juga mendirikan partai. Jokowi menjadi presiden tanpa mendirikan partai dan berhasil bertahan menjadi presiden selama 2 periode seperti halnya SBY. Beda dengan yang lainnya. Bahkan setelah tak menjadi presiden lagi, anaknya Gibran Raka Buming Raka justru duduk manis menjadi wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo. Tak ada yang bisa seperti itu. Tidak saja bimbang, Jokowi mungkin juga galau. Galau terhadap apa yang akan dilakukannya. Waktu berjalan juga, tapi pilihannya tak kunjung dibuat. Terus berputar merasa sebagai warga negara, tapi gerak-geriknya masih seperti seorang presiden. Bagaimanapun mantan presiden sekalipun, tetap dikawal ketat, tak sepenuhnya bisa dianggap sebagai warga negara biasa. Di tengah itulah soal ijazahnya seperti sengaja diperbesar untuk kepentingan politiknya. Keliru kalau orang mengatakan bahwa Roy Suryo CS pangkal bala dari masalah ijazah Jokowi ini. Roy Suryo CS justru korban dari permainan politik Jokowi. Mereka terjebak oleh langkah yang mereka buat sendiri. Rasa ingin tahu yang besar sebagai warga negara sedang digunakan untuk memenjarakan mereka. Posisi mereka lemah di hadapan Jokowi, modal mereka hanyalah urat leher belaka. Jokowi sudah pasti tak akan menarik diri, apalagi memilih pensiun dari dunia politik. Mengurangi aktivitas politiknya pun tidak. Ia akan terus berputar di tengah arus, bahkan bukan mustahil dialah arus politik itu sendiri. Sebetulnya mantan presiden lainnya seperti Megawati dan SBY juga tak berhenti dari dunia politik, tapi keduanya memiliki wadah yang jelas untuk melampiaskan libido berpolitiknya secara resmi. Itulah bedanya dengan Jokowi. Jokowi tak memilih protokol resmi, ghost protokol, protokol hantu. Soal ijazahnya pun yang sudah memakan korban sejak lama, masih saja hendak memakan korban berikutnya. Ijazah Jokowi sudah seperti senjata pusaka, keris empu gandring yang tidak saja memakan korban orang di sekitarnya, tapi juga si pembuatnya sendiri. Relawannya masih setia membela atas orang yang dianggap mengganggu Jokowi. Jokowi tidak saja mempertahankan pendukung atau relawannya, tapi juga musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya diidentifikasi secara sama, kelompok HTI, FPI yang sudah dibubarkan di era Jokowi. Intinya kelompok kanan atau Islam garis keras. Kemudian kelompok kiri sebutlah PDIP, digabung sebagai kelompok Anies dan Ganjar. Kelompok 24/16% yang merujuk pada hasil Pilpres. Padahal dinamika politik terus bergerak, bukan sepenuhnya salah, tapi mempertahankan cara berpikir seperti itu sama saja mengatakan bahwa kehidupan ini tak bergerak alias statis. Setiap ada yang tak setuju atau mengkritik Jokowi, langsung dicap orang yang tak menerima kekalahan atau orang-orang yang kurang bahagia. Giliran ada yang bagus di tengah publik, langsung diklaim sebagai bagian dari kelompoknya. Fenomena Kang Deddy Mulyadi misalnya, itu dianggap sebagai Jokowi banget dan cocok dipasangkan dengan Gibran nantinya. Mau yang enaknya saja, yang tak enaknya dimuntahkan.
Agaknya Jokowi tak akan berani mendirikan partai politik baru. Seperti Anies Baswedan, Jokowi tak mau bersusah payah membangun organisasi baru yang resmi. Jokowi dan Anies produk dari ketidakresmian. Jadi ketua umum PSI saja, agaknya Jokowi juga tak akan berani. Baju PSI dianggap kekecilan, yang cocok menjadi ketua umum Partai Golkar. Tapi jalan mana pula yang mau ditempuh? Terlalu banyak yang akan menghadang Jokowi di Golkar. Jokowi bukan lagi yang menjabat presiden saat ini. Prabowo pun mungkin akan menghalangi kalau Jokowi sungguh bisa mengambil alih Partai Golkar. Jokowi agaknya juga tak mau masuk partai politik lalu hanya menjadi anggota biasa saja. Jadi Jokowi akan tetap seperti saat ini saja, setidaknya sampai pemilu 2029 nanti. Tapi pengaruh Jokowi lambat laun akan berkurang, bukan karena orang tahu aslinya, melainkan apa yang dilakukan oleh Prabowo saat ini secara tidak langsung membongkar kebobrokan di era masa kepemimpinan Jokowi. Jokowi tak seperti diagung-agungkan oleh para relawannya sejak dulu.